Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syaikh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syaikh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syaikhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Asy-Syaikh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syaikh Bisri Sansuri wa Syaikh Abdul Wahhab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita bisa mengawali hari ini dengan perbuatan ketaatan, yaitu mengawali hari dengan menghadiri majelis ilmu dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita, karena amal yang dilakukan secara istiqomah meskipun hanya sedikit lebih utama dibandingkan dengan amal yang banyak tetapi tidak istiqomah. Semoga kita senantiasa bisa istiqamah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa menambahkan keagungan dan kemuliaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Hari ini kita masuk pada bab yang baru, yaitu babul libas. Mari kita mengikhlaskan niat kita masing-masing. Kita duduk dalam majelis ini tidak ada niat selain karena Allah Subhanahu wa taala, murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak bercampur dengan niat karena manusia. Babul libasi. Qala al-muallif rahimahullah, babul libasi utawi iki iku bab nerangaken pakaian. An Abi Amirin al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira
layakunanna yakti ana temenanan min ummati iku saking umatku aqwamun utawi pira-pira kaum yastahilluna kang amrih ngalalaken sapa aqwam al-hira ing zina wal harira lan ing sutra. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan benar-benar ada dari kalangan umatku yang kaum yang akan menghalalkan zina dan juga menghalalkan sutra, memakai pakaian sutra. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan terkait dengan masalah pakaian sesuai dengan babnya, yaitu babul libas. Tetapi perlu kita ketahui sebelumnya bahwa istilah al-libas itu bukan khusus untuk pakaian, tetapi juga berlaku untuk semua hal yang kita kenakan. Itu semuanya masuk dalam kategori libas. Baik itu pakaian, ataukah itu celana, apakah itu kopiah penutup kepala, apakah itu cincin, itu semuanya masuk dalam kategori al-libas. Sehingga dalam bab ini nanti kita tidak hanya fokus kepada pakaian, tetapi juga terkait dengan hal-hal lain yang kita kenakan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Amir al-Ash'ari bahwa Rasulullah bersabda, nanti akan ada umatku yang menghalalkan zina dan menghalalkan memakai sutra. Ini menunjukkan yang pertama bahwa zina haram, sudah jelas. Kemudian menggunakan sutra itu juga haram. Tidak diperbolehkan bagi kaum laki-laki untuk, ini khusus untuk laki-laki, untuk mengenakan emas, perak, serta sutra. Pakaian yang terbuat dari sutra haram dipakai oleh laki-laki. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan maka diperbolehkan bagi mereka untuk memakai emas, untuk memakai perak, juga untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Laki-laki nggak boleh memakai itu semuanya. Dan tidak boleh bagi seseorang untuk menghalalkannya. Menghalalkan zina dan menghalalkan harir ini sudah masuk dalam kategori menghalalkan sesuatu yang haram. Yang ini masuknya dalam ranah akidah yang bisa membahayakan keimanan seseorang. Keimanan seseorang bisa rusak apabila seseorang itu menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Karena masuk dalam kategori takdzibun, takdzib liddin, pendustaan terhadap agama, takdzibun lisyara', pendustaan terhadap syara', takdzibun lillahi wa li rasulihi, pendustaan kepada Allah dan Rasulnya. Sesuatu yang hukumnya itu haram secara mujma' alaih, artinya seluruh umat Islam itu telah bersepakat tentang keharamannya. Seperti zina, sudah jelas dalam Al-Quran sudah ada nas yang mengharamkannya. Allah berfirman, wala taqrabu az-zina, wala taqrabu az-zina. Maka zina haram itu mujma' alaihi, karena ada nas yang menyebutkannya. Enggak ada khilaf sedikit pun tentang keharaman zina.
Dan keharamannya juga ma'lumun minad dini bid-darurah. Artinya semua umat Islam baik yang alim maupun yang awam mengetahui tentang keharamannya. Mereka yang alim, mereka yang mondok, mereka yang belajar di pondok tahu bahwa zina itu haram. Demikian juga orang yang nggak mondok, yang nggak belajar agama secara khusus juga mengetahui kalau zina itu haram. Maka permasalahan ini berarti ma'lumun, dikatakan ma'lumun minad dini bid-darurah. Sudah diketahui dalam agama secara pasti baik oleh yang alim maupun oleh yang awam. Apabila ada seseorang kemudian yastahillunahu, menghalalkannya, mengatakan dalam hatinya, meyakini dalam hatinya bahwa zina itu haram, maka dia bukan orang Islam lagi. Maka dia telah jatuh kepada riddah, telah jatuh kepada kekufuran karena telah mendustakan agama, telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Seakan-akan dia mengatakan Allah itu berbohong yang telah berfirman wala taqrabuz zina. Bohong itu Allah. Seakan-akan dia mengatakan begitu. Dan itu berarti dia telah mendustakan Allah. Mendustakan Allah adalah kekufuran, sebuah kekufuran. Demikian juga menggunakan pakaian dari sutra bagi laki-laki itu adalah sesuatu yang haram. Mujma' alaih, enggak ada khilaf di antara para ulama karena nasnya sudah jelas bahwa kaum laki-laki haram menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Maka enggak boleh bagi seseorang untuk kemudian mengingkari keharamannya atau mendustakannya dengan mengatakan itu halal. Hadirin rahimakumullah, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, melakukan perbuatan yang haram itu haram, sudah jelas ya. Artinya melakukan suatu perbuatan yang haram, maka dia akan jatuh pada keharaman, dia akan menjadi seorang pelaku dosa. Tetapi dia tidak menjadi kafir. Orang yang melakukan dosa, meskipun dosa itu adalah dosa besar seperti zina, dia tidak menjadi kafir. Meskipun dosa itu adalah dosa besar seperti membunuh seorang muslim tanpa hak, dia tidak menjadi kafir. Meskipun dosa itu dosa besar seperti minum khamar, seperti berjudi, dia tidak menjadi kafir disebabkan karenanya. Tetapi apabila seseorang itu kemudian menghalalkan sesuatu yang haram, maka di sini kaidahnya dia menjadi kufur. Karena yang pertama itu ranahnya adalah amaliyah, bukan ranah akidah, sementara yang kedua itu ranahnya adalah akidah, bukan amaliyah. Kalau sudah menyangkut akidah, maka di sini nanti menghalalkan sesuatu yang haram masuknya pada takdzib, pada pendustaan terhadap agama. Sehingga Al-Imam At-Tahawi, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, beliau mengatakan, nahnu la nukaffiru ahlal qiblati bidzambin ma lam yastahillahu. Kita umat Islam seluruhnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mengkafirkan ahlal qiblah, yakni al-muslimin. Kita tidak mengkafirkan umat Islam bidzambin, dengan sebab dosa yang dilakukannya. Kalau ada orang Islam melakukan dosa, kita tidak mengkafirkannya. Tetapi malam yastahillahu, selama dia tidak menganggap sesuatu yang haram itu halal. Kalau dia menganggap sesuatu yang halal, yang haram itu halal, maka di sini kita mengkafirkannya. Kalau ada seseorang berzina, seseorang makan riba, melakukan riba, kita tidak mengkafirkan mereka dengan sebab dosa itu. Tetapi kita katakan mereka ahlul kabair,
mereka fasik karena perbuatan dosa besar yang dilakukannya. Tapi mereka tidak menjadi kafir dengan sebab dosa yang dilakukannya. Malam yastahillahu, selama dia tidak menghalalkannya. Apabila dia menganggap itu halal, dia menganggap perbuatan-perbuatan dosa itu halal, maka di sini dia baru jatuh dalam kekufuran. Dia baru jatuh dalam kekufuran apabila dia telah menghalalkan sesuatu yang haram ini. Meskipun dia tidak melakukannya. Ada orang tidak berzina, tetapi dia meyakini zina itu halal. Maka dia jatuh pada kekufuran. Ada orang nggak melakukan riba, tetapi dia meyakini riba itu halal. Maka dia jatuh kepada kekufuran. Hadirin rahimakumullah, tetapi ketentuannya yang tadi kita sampaikan, perkara yang haram itu keharamannya mujma' alaih. Keharamannya telah disepakati oleh semua umat Islam, seperti tadi yang contoh yang kita sebutkan, membunuh seorang muslim tanpa hak, berzina, riba, minum khamar, itu sesuatu yang haramnya mujma' alaih, enggak ada khilaf di antara para ulama. Kemudian bukan hanya mujma' alaih, tetapi ma'lumun minad dini bid-darurah. Telah diketahui keharamannya oleh semua umat Islam, baik yang alim maupun awam. Maka dalam kondisi seperti ini, jika seseorang menghalalkan yang haram tersebut dengan ketentuan tadi, maka dia akan jatuh kepada kekufuran, jatuh pada riddah. Tetapi apabila tidak, sesuatu yang dihalalkannya itu adalah sesuatu yang keharamannya mukhtalaf fih, yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan halal, sebagian mengatakan haram. Jika kemudian dia menghalalkannya, berarti dia ikut yang ulama yang mengatakan halal. Maka tidak mengapa, tidak ada kekufuran bagi dia, karena memang dia memilih pendapat yang menghalalkannya. Demikian juga kalau dia mujma' alaih tetapi tidak maklum minad dini bid-darurah. Tidak maklum minad dini bid-darurah. Dia haram tetapi tidak diketahui tentang keharamannya oleh semua umat Islam. Banyak umat Islam yang enggak mengetahui tentang keharaman hal tersebut. Maka ini tidak jatuh kepada kekufuran. Atau sebenarnya sesuatu itu keharamannya mujma' alaih, maklum minad dini bid-darurah, tetapi dia secara individu, dia pribadi tidak mengetahui tentang keharamannya dikarenakan dia baru saja masuk Islam. Dia baru saja tadi masuk Islam, kemudian dia mengatakan zina itu halal. Karena dia nggak tahu kalau zina itu halal dalam Islam. Karena apa? Baru saja masuk Islam, nggak pernah dengar ada orang bilang begitu. Atau dia kemudian baru saja masuk Islam, baru saja tadi mengucap 2 kalimat syahadat, kemudian dia mengatakan riba itu halal. Kenapa? Karena dia belum tahu. Belum tahunya dikarenakan baru saja masuk Islam. Atau dia hidup di daerah yang jauh dari ulama. Dia hidup di daerah yang di situ nggak ada orang yang alim, nggak ada orang yang tahu tentang agama, sehingga dia nggak pernah dengar hukumnya. Sehingga karena dia nggak tahu, kemudian dia menghalalkan yang haram, maka dia tidak kena hukum riddah. Itu pengecualian dalam kondisi tertentu. Hadirin rahimakumullah, tetapi kaidahnya adalah kaidah secara umum adalah seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, nahnu la nukaffiru ahlal qiblati bidzambin ma lam yastahillahu. Kita tidak mengkafirkan umat Islam pelaku dosa besar dengan sebab dosa yang dilakukannya
selama dia tidak menghalalkannya. Ini adalah kaidah besarnya yang kita pegangi dengan rincian yang tadi sudah kita sebutkan. Ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena ada kelompok lain selain ahli sunnah wal jamaah yang memiliki pendapat yang berbeda tentang masalah ini, seperti kelompok khawarij. Kelompok khawarij mereka mengkafirkan ahlul kabair. Mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Kalau ada orang Islam kemudian dia berzina, maka menurut orang khawarij kafir. Kalau ada orang Islam kemudian melakukan riba, menurut orang khawarij kafir. Kalau ada orang Islam kemudian dia meninggalkan sholat 5 waktu, maka menurut orang khawarij itu kafir. Karena itulah maka orang khawarij pada masa Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan Sayyidina Ali yang mereka anggap telah melakukan dosa, padahal enggak. Padahal tidak, ketika itu hanya tuduhan yang tidak benar. Kemudian mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan, mengkafirkan Amr bin al-As, mengkafirkan Abu Musa al-Ash'ari, mengkafirkan semua sahabat yang setuju dengan tahkim yang dilakukan oleh Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Semuanya dikafirkan oleh mereka karena dengan alasan semuanya telah berhukum dengan selain hukum Islam, dan itu hukumnya adalah dosa besar, dan orang yang melakukan dosa besar itu kafir menurut siapa? Khawarij. Bukan menurut kita. Kalau menurut kita ahlus sunnah, orang yang melakukan dosa besar fasik, bukan kafir. Dia muslim asin, muslim fasik, muslim ahlul kabair. Berbeda lagi dengan kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah memandang bahwa ahlul kabair, para pelaku dosa besar ini, mereka fi manzilatin bainal manzilatain. Mereka berada di satu posisi dari dua posisi. Tidak dikatakan mukmin, juga tidak dikatakan kafir. Tetapi di antara mukmin dan kafir. Itu menurut Mu'tazilah. Seorang mukmin yang melakukan dosa besar, maka dilihat nanti matinya bagaimana. Apakah dia sudah bertaubat dari dosa-dosanya atau belum? Apabila dia telah bertaubat dari dosa-dosa besar yang dilakukannya, maka dia mati mukmin. Tetapi apabila dia mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosa besar yang dilakukannya, maka dia mati kafir. Tetapi mereka diazab lebih ringan dari azab orang kafir yang biasa. Hanya saja mereka akan abadi di dalam neraka. Itu menurut Mu'tazilah. Ahlus sunnah wal jamaah nggak seperti itu. Kalau ada orang melakukan dosa besar, maka dia muslim tetapi fasik. Dia muslim tetapi dia ahlul kabair. Dia muslim tetapi asin, pelaku maksiat. Jika dia mati telah bertaubat, maka dia akan masuk surga tanpa azab. Jika dia mati belum bertaubat, maka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a azabahu, jika Allah berkehendak maka Allah akan menyiksa dia dengan sebab dosa yang telah dilakukannya di dunia. Wa insya'a afa anhu, jika Allah berkehendak maka Allah akan mengampuninya, tidak mengazabnya, dan dia masuk surga tanpa azab. Itu menurut kita ahlus sunnah wal jamaah. Kita jelaskan itu terkait dengan masalah ini, bahwa di akhir zaman akan ada, kata Nabi, orang-orang yang menghalalkan zina. Dan akan ada orang-orang
yang menghalalkan laki-laki memakai sutra. Padahal itu haram. Tetapi akan ada orang yang menghalalkan sesuatu yang haram ini, yaitu berzina dan memakai harir. Bagaimana hukum menghalalkannya? Tadi sudah kita jelaskan. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah diperbandingkan dengan pendapat yang menyimpang dari kelompok Khawarij dan dari kelompok Mu'tazilah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mu'tadil, moderat, tidak ekstrim kanan dan juga tidak ekstrim kiri. Kita lanjutkan kembali hadis berikutnya. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati wa an na'kula fiha wa an lubsil hariri wad dibaji wa an najlisa alaihi. Qala wasdawu sapa Hudzaifah naha was nyegah utawa ngelarang sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an nashraba ing yen to ngombe sapa kita fi aniyati zahabi ing dalam wadah emas wal fiddati lan wadah perak wa an naqula lan ing yen to mangan sapa kita fiha ing dalam aniyati zahabi wal fiddah wa an lubsil hariri lan nyegah sapa kanjeng Nabi saking gawe utawa ngenggo sutra wadibaji lan ngenggo sutra dibaj wa an najlisa lan yen to lungguh sapa kita alaihi ing atase al harir wadibaj. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk minum dalam wadah yang terbuat dari emas dan perak dan makan dalam wadah emas dan perak. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya nggak boleh kita makan dan minum dengan menggunakan wadah emas dan perak. Ini berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kalau mengenakan emas perak bagi perempuan boleh. Misalnya seorang perempuan menggunakan cincin dari emas, menggunakan kalung dari emas, atau mungkin pakaian dari emas, mungkin kalau ada, atau dari perak. Itu diperbolehkan bagi perempuan. Sedangkan bagi laki-laki haram kecuali khatam minal fiddah, kecuali cincin yang terbuat dari perak. Maka bagi laki-laki itu diperbolehkan pengecualian. Tapi kalau dari emas maka nggak ada pengecualian. Dipakai untuk apapun dari pakaian maka itu tidak diperbolehkan. Nah, sedangkan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, maka itu haram baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Menggunakan minum misalnya pakai gelas yang terbuat dari emas atau perak, haram bagi laki-laki, haram bagi perempuan. Misalnya seseorang minum atau makan dengan menggunakan piring yang terbuat dari emas ataupun perak, maka itu haram bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Tidak diperbolehkan itu. Kenapa? Nah, karena akan membuat sedih orang-orang fakir kalau melihatnya. Dia untuk makan saja susah, orang fakir, orang miskin. Sementara dia bukan untuk makan, piringnya aja emas. Gelasnya saja untuk minum emas. Sementara orang fakir melihatnya, wah gimana itu? Saya makan aja susah, dia malah piringnya emas. Nah, bukan makanannya, bagaimana dengan makannya, mewahnya makanan dia.
sementara piring yang digunakan untuk makan saja itu terbuat dari emas. Karena itulah maka diharamkan di dalam Islam makan dan minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wa an lubsil hariri wad dibaj wa an najlisa alaihi, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengharamkan mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra. Sutra itu bermacam-macam jenisnya. Nah, saya tidak tahu secara pasti apa saja macam-macam sutra itu, tetapi kain sutra itu jenisnya macam-macam. Dan semua jenis sutra, apakah itu dibaj atau ibroisam dan sebagainya, itu adalah hukumnya haram dikenakan oleh kaum laki-laki. Jadi di sini yang depan menggunakan aniyatu zahab wal fiddah itu haram bagi laki-laki dan perempuan, sementara lubsul harir wad dibaj itu haram bagi laki-laki, tidak haram bagi perempuan. Bukan hanya untuk dikenakan sebagai pakaian, tetapi diduduki, misalnya untuk sajadah atau untuk satir, itu juga tidak diperbolehkan. Nah, juga tidak diperbolehkan untuk kaum laki-laki. Ini hukum, rincian hukumnya seperti itu. Wa an Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab, naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wasnyakah sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an lubsil hariri, saking nganggo pakaian sutra, illa maudhi'a usbu'aini, kejaba panggonan rong driji, au salasin utawa telu, au arba'in utawa petang driji. Muttafaqun alaihi wa lafzu li muslimin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutra, kecuali jika sutranya itu cuman sebesar 2 jari, 3 jari atau 4 jari, maka itu diperbolehkan. Muttafaqun alaihi wa lafzu li muslimin. Hadirin rahimakumullah, para ulama mengatakan bahwa hadis ini menjadi dalil tentang bolehnya memakai pakaian yang bercampur dengan sutra maksimal 4 jari, tidak lebih dari 4 jari. Jadi kalau ada seseorang memakai pakaian, kemudian ada bagian dari pakaian itu yang bercampur dengan sutra. Nah, misalnya di bagian sininya itu ada sutranya. Sutranya 2 jari saja, atau 3 jari, 4 jari. Ada sutra di bagian sini. Maka itu boleh untuk dipakai, karena sutranya lebih sedikit dibandingkan dengan kain yang terbuat dari selain sutra. Ini dalilnya adalah hadis ini. Jadi maksimal 4 jari, 3, 2, 1 jari itu boleh. Ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama. Tetapi jika lebih dari 4 jari, misalnya 5 jari, 6 jari, ini ukuran, maka itu tetap haram. Nah, kalau bercampur dengan sutra. Nah, sutranya maksudnya yang ukurannya 4 jari itu adalah sutranya. Tetapi kalau keseluruhan itu sutra, kecuali yang 4 jari itu kain katun misalnya atau kain lainnya, maka itu tetap haram. Jadi bercampur dengan sedikit sutra, ukurannya 4 jari, itu yang diperbolehkan. Menurut siapa? Jumhur, mazhab mayoritas ulama.
Kita lanjutkan. Wa ana Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakhasa. Anna Nabiyya saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku rakhasa ngringanaken aweh rukhsah li Abdurrahman ibni Auf kanggo Abdurrahman ibnu Auf wa Zubair lan Zubair fi qamisil hariri ing dalem kamis sutra fi safarin ing dalem lelungan min hikatin sangking lara gatel kanat kang ana apa hikah bihima ing dalem karune Abdurrahman bin Auf wa Zubair muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Hukum dasarnya memakai pakaian yang terbuat dari sutra itu haram. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, keringanan kepada dua orang, yaitu Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair ibnul Awam. Dua-duanya kita tahu beliau minal asyarah al-mubasysyirina bil jannah. Keduanya adalah tergolong sebagai 10 dari para sahabat Nabi yang telah dikabarkan oleh Nabi akan masuk surga. Ada jaminan surga untuk Abdurrahman bin Auf dan juga Az-Zubair ibnul Awam. Selain Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, selain mereka ada nama siapa? Az-Zubair ibnul Awam dan juga ada Abdurrahman ibn Auf. Diriwayatkan bahwa Nabi memberikan rukhsah kepada dua orang ini, Abdurrahman bin Auf dan Zubair ibnul Awam, untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutra ketika mereka dalam perjalanan dikarenakan mereka sakit. Dalam satu keterangan sakit gatal-gatal pada keduanya, pada kulit keduanya, sehingga sebagai obat mereka menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra dan Nabi memberikan rukhsah, pengecualian untuk itu diperbolehkan. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama, para fuqaha tentang bolehnya menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra liddarurah, karena darurat. Ketika seseorang dalam kondisi sakit, di sini tidak terkhusus apakah dia dalam safar atau sedang di rumah, karena konteks hadisnya berbicara fi safar, dalam perjalanan. Tetapi para ulama mengatakan apakah seseorang itu sedang dalam perjalanan, dalam bepergian, atau ketika dia masih sedang berada di rumah, maka hukumnya boleh bagi dia menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra jika dalam keadaan darurat. Liddarurah. Darurat itu bagaimana? Dicontohkan di sini ketika dalam kondisi sakit. Dalam kondisi sakit. Tidak tahu bagaimana kain sutra bisa ketika kainnya gatal-gatal, mungkin dengan menggunakan kain yang terbuat dari sutra kemudian menjadi sembuh gatal-gatalnya. Allahu alam bagaimana itu menurut kedokteran. Yang jelas pada masa Nabi, karena Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair bin Awam sakit, ketika itu mereka dalam perjalanan, oleh Nabi diperbolehkan untuk mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra. Kalau bagi perempuan tidak dibicarakan karena memang halal dari asalnya, sudah halal bagi perempuan. Tetapi bagi laki-laki asalnya haram tetapi menjadi halal
karena dalam kondisi darurat seperti ketika seseorang sakit. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kasani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khullatan siyara. Kasani aweh pakaian ingsun sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khullatan siyara ing pakaian kang terbuat saking sutra kang murni. Fa kharajtu nuli metu sapa ingsun fiha ing dalem khullatan siyara. Fa raaitu mongko ningali sapa ingsun al-ghadabah ing sengit fi wajhihi ing dalem wajahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa syaqaqtuha mongko nyuwek sapa ingsun ing khullah siyara bainan nisa'i ing dalam antarane pira-pira wadon ingsun. Muttafaqun alaihi wa hadza lafzu Muslimin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di sini menunjukkan keharaman, ya, keharaman memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terlihat marah ketika Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengenakannya. Maka Rasulullah pada wajahnya itu terlihat ghadab, terlihat marah. Dan kita mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau marah, maka beliau marahnya lillah, bukan karena mengikuti hawa nafsu. Berbeda dengan umumnya kita. Umumnya kita kalau marah itu dasarnya adalah hawa nafsu, emosi karena nafsu kita. Itu pada umumnya. Tetapi kalau Nabi ketika beliau marah, maka pasti marahnya karena Allah. Kita hendaknya meniru Nabi. Kalau kita marah, kita boleh marah, tetapi jika karena Allah. Karena Allah, marah karena Allah itu bagaimana? Yaitu ketika kekufuran dilakukan, ketika kemaksiatan dilakukan, maka kita marah karena Allah. Karena untuk mengingkari kemungkaran yang terjadi. Itu namanya marah karena Allah. Bukan seperti banyak orang ketika kemungkaran dilakukan santai-santai saja, nggak ada kemarahan sama sekali dari dirinya. Sudah jelas-jelas agama Allah Islam dihina, sudah jelas-jelas Nabi dicela, dihina, direndahkan, Allah didustakan, Allah dilecehkan, Allah disifati dengan sifat-sifat makhluk, tetapi dia santai-santai saja, nggak ada kemarahan di dalam hatinya, dalam dirinya nggak ada kemarahan, maka itu tidak semestinya kayak begitu. Apalagi kalau sampai seseorang ridha, maka itu bisa menjadikan dia jatuh kepada kekufuran. Wajib bagi kita untuk mengingkari, untuk membenci perbuatan mungkar yang dilakukan oleh seseorang. Itu adalah minimal, ingkarul mungkar yang minimal, seperti yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi." Apabila kita mengetahui ada kemungkaran yang dilakukan, baik itu berupa kemaksiatan apalagi berupa kekufuran, maka wajib bagi kita untuk merubahnya, untuk mengingkari kemungkaran itu dengan tangan kita, dengan kekuasaan yang kita miliki. Tapi jika kita nggak mampu, maka dengan lisan kita, dengan kita mencegahnya, dengan lisan memberikannya nasihat.
Jika kita tidak mampu untuk melakukan ingkarul mungkar dengan lisan, maka minimal mengingkari dengan hati. Minimal mengingkari dengan hati, yaitu membenci perbuatan kufur atau maksiat yang sedang terjadi di dalam hati. Itu minimal. Nah, maka kalau ada kemungkaran dilakukan, nggak boleh kita tertawa, nggak boleh kita senang. Wajib bagi kita untuk mengingkarinya, yaitu dengan membenci perbuatan tersebut. Marah, kita marah karena Allah itu ditentang. Kita marah karena kekufuran dilakukan. Kita marah karena kemaksiatan dilakukan. Itu sifat seorang mukmin seperti itu. Rasulullah SAW marah kalau kemungkaran dilakukan, apalagi kekufuran dilakukan, maka Rasulullah marah. Tetapi apabila diri beliau dihina, Rasulullah SAW itu rendah hati. Beliau tidak marah. Beliau diludahi oleh umatnya yang jahil, beliau tidak marah. Beliau dilempari dengan kotoran, beliau tidak marah. Diri beliau dihina, beliau tidak marah. Dibilang gila, dibilang penyihir, Nabi tidak marah. Tetapi ketika agama, ketika Allah itu dihina, ketika agama itu dihina, ketika syiar-syiar agama itu dilecehkan, maka Nabi akan marah. Marahnya karena Allah. Itulah yang disebut marah karena Allah. Tapi kalau marah karena hawa nafsu, karena harga dirinya dilecehkan oleh orang, maka itu bukan marah karena Allah, tetapi marah yang didasarkan kepada hawa nafsu. Ini maksudnya dalam hadis ini disebutkan Nabi terlihat marah wajahnya. Berarti Nabi pernah marah. Iya, Nabi pernah marah. Tetapi Nabi kalau marah itu marahnya karena Allah. Bukan seperti marah kita. Kalau marahnya kita maka merusak semuanya. Merusak diri kita dan merusak orang lain. Memukul, menendang, mencaci itu hasil dari kemarahan yang didasarkan pada hawa nafsu. Di sini ketika Sayyidina Ali menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra, Rasulullah terlihat marah. Maka kemudian beliau melepaskannya dan memberikannya kepada istri beliau, kepada kaum yang perempuan, karena boleh bagi perempuan untuk mengenakan kain yang terbuat dari sutra. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uhilla adh-dhahabu uhilla wastin halalakan apa adh-dhahabu emas wal hariru lan sutra li inasi ummati kanggo wong-wong wadon umatku wa hurrima lan wastin haramaken apa adh-dhahab wal harir ala dzukurihim ing atase wong-wong lanange ummati. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahahu. Hadis ini sangat jelas sekali menjelaskan bahwa emas dan sutra itu halal untuk kaum perempuan dan haram untuk kaum laki-laki. Sangat jelas hadis ini. Rincian, kalau di atas tadi belum ada kata-kata lirijal, linnisa, nggak ada. Tetapi di sini langsung disebutkan uhilla dzahabu wal hariru li inasi ummati wa hurrima ala dzukurihim. Halal untuk kaum perempuan, haram untuk kaum laki-laki. Tapi dengan rincian yang tadi telah kita sebutkan,
keharaman perempuan atau kehalalan perempuan menggunakan emas itu adalah apabila dikenakan sebagai pakaian perhiasan untuk dirinya, itu halal. Sedangkan jika kaum perempuan itu menggunakannya untuk wadah makan atau minum, maka tetap haram meski itu bagi kaum perempuan. Karena alasannya tadi, karena akan membuat sedih hati orang-orang fuqara wal masakin. Nah, sedih. Kalau kadang orang miskin melihat orang kaya berfoya-foya, itu kan menjadi apa? Menjadi tambah sedih, bertambah sedih. Karena itu bagi orang kaya jangan memperlihatkan kekayaannya kepada para fuqara, meskipun juga jangan menyembunyikannya kepada kaum fuqara. Tidak memperlihatkannya artinya kemewahannya tidak diperlihatkan begitu mencolok sehingga membuat orang sedih. Tetapi juga jangan disembunyikan sehingga terlihat dia orang miskin. Tujuannya biar orang nggak datang kepada saya minta sumbangan, maka saya macak orang miskin. Nah, artinya memperlihatkan pakaiannya kayak orang miskin, rumahnya kayak orang miskin, biar dapat bantuan pemerintah. Misalnya dia bisa membangun rumah yang layak, tapi dia membangun rumah yang jelek, padahal duitnya 1 lemari penuh tapi nggak dipakai. Dia bisa membeli pakaian yang layak, tetapi dia pakai pakaian yang sudah 10 tahun dipakai, dia nggak beli-beli. Nah, itu nggak boleh juga, nggak semestinya seperti itu. Tetapi seseorang memperlihatkan, nah, seharusnya memperlihatkan kalau saya ini orang kaya, siapapun orang fakir yang mau butuh silahkan datang. Nah, diperlihatkan seperti itu agar dia bisa membantu para fuqara, para masakin. Tadi seseorang itu berpakaian sesuai dengan yang layak bagi dirinya. Kalau dia seorang kiai, berpakaianlah sebagaimana layaknya seorang kiai. Kalau dia seorang guru, maka dia berpakaian selayaknya sebagai seorang guru. Kalau dia orang kaya, selayaknya dia sebagai orang kaya, dia berpakaian selayaknya. Tetapi tidak bermewah-mewahan, tetapi pakaian yang layak sebagai orang yang kaya. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang datang kepada dia. Kalau dia orang kaya berpakaian seperti itu, orang fuqara masakin akan datang untuk meminta bantuan kepadanya. Kalau dia seorang alim, seorang ulama, berpakaian sebagai pakaian ulama, maka orang akan datang untuk belajar kepadanya. Kalau potongannya kayak gak meyakinkan, ini kayak orang bodoh, toleh misalnya, padahal dia alim tapi gak meyakinkan. Akhirnya orang gak pada datang kepada dia untuk belajar. Kalau orang gak datang kepada dia untuk belajar, dia tidak bisa memberikan faedah kepada orang lain. Nah, itu tidak semestinya seperti itu. Zuhud boleh. Nah, zuhud sesuatu yang dipuji di dalam Islam. Tetapi juga tidak kemudian dengan menampilkan sesuatu yang menjadikan orang itu tidak mengambil manfaat dari dirinya. Nah, hadirin rahimakumullah, waktu sudah habis, insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.